26 juta. Itu duitnya mana ya? Winda, seorang pegawai swasta di Palembang ini hanya bisa menangis terisak. Ia menjadi korban penipuan lewat aplikasi TikTok dan Shopee. Ia pun mengadukan kasus yang ia alami ke layanan SPKT Polrestabes Palembang. Sambil membawa bukti transfer, korban pun membuat laporan polisi. Di sebuah negeri yang penuh keajaiban dengan kerandoman penduduknya, yang bermain dengan sebuah perangkat berlayar kecil yang gemerlap oleh lampu-lampu notifikasi, para pengguna smartphone tak ubahnya menjadi pelancong dalam sebuah labirin virtual. Mereka dengan sedemikian penuh antusias, seringkali tertarik pada janji-janji manis yang menggoda mata dan otak mereka lewat layar. Di balik janji-janji yang tampak menggiurkan itu, tersembunyi suatu kisah yang seringkali tak diungkapkan. Ini adalah cerita tentang bagaimana aplikasi dan game penghasil uang dengan licik memanfaatkan kebodohan, atau lebih tepatnya, ketidaktahuan penggunanya. Sebelum itu, seperti biasa, ada baiknya kamu subscribe channel ini terlebih dahulu dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapat update video baru yang menambah wawasan dan wisdom kita semua untuk menjadi manusia seutuhnya. Bayangkan, seorang pemuda bernama Budi yang tergiur dengan sebuah iklan di media sosial dari salah seorang influencer yang dia kagumi. Influencer ini, dengan kehidupan yang tampak sempurna, menunjukkan kepada para pengikutnya bagaimana dia menghasilkan uang hanya dengan memainkan sebuah game selama beberapa jam sehari. Mudah dan menyenangkan, katanya, sembari tersenyum ke kamera. Tidak ingin ketinggalan tren, Budi pun dengan antusias mengunduh aplikasi tersebut. Dengan iming-iming hadiah uang tunai yang lumayan, dia mulai menghabiskan waktu berjam-jam dalam sehari untuk menyelesaikan misi-misi yang ada. Mula-mula, game itu memang terasa menyenangkan. Tetapi ketika dia mencapai tahap yang lebih lanjut, segalanya mulai terasa lebih seperti pekerjaan daripada sekadar hiburan. Hadiah yang dijanjikan jauh dari yang dibayangkannya. Namun, bukan hanya Budi yang terjebak dalam lingkaran ini. Banyak teman-temannya mengikuti jejak yang sama setelah mendengar kesuksesan yang dialami influencer tadi. Dari waktu ke waktu, Budi mulai menyadari betapa sedikitnya hasil dari ratusan jam yang dia habiskan di depan layar. Usaha kerasnya hanya dihargai dengan koin-koin digital yang dalam kenyataannya bernilai sangat sedikit. Bagaimana bisa mereka bertahan dan terus bermain? Rahasia kekuatan game ini terletak pada penggunaan teknik psikologis dan desain yang sengaja dibuat untuk menjaga pengguna tetap terlibat. Dengan memberi hadiah kecil namun reguler, game ini menciptakan ilusi kemajuan dan pencapaian. Setiap level yang diselesaikan membawa harapan baru bahwa sebentar lagi akan ada hadiah besar yang datang. Meski kenyataannya jarang sekali hal itu terjadi. Tidak hanya itu, aplikasi seperti ini seringkali meminta pengguna untuk menonton iklan sepanjang waktu. Ini adalah sumber pendapatan utama mereka. Jadi, sementara pengguna terjebak dalam permainan, pengembang aplikasi mendapat keuntungan dari iklan yang ditampilkan secara terus-menerus. Influencer yang mempromosikan aplikasi ini juga mendapat komisi, memperpanjang rantai keuntungan yang sama sekali bukan untuk pengguna seperti Budi. Budi mulai menyadari bahwa uang yang dia hasilkan tak sebanding dengan waktu dan energi yang dia keluarkan. Semakin lama, dia juga memperhatikan beberapa pengeluaran yang dia anggap sepele. Pembelian item dalam game yang hanya ribuan rupiah, ternyata pada akhir bulan bisa mencapai jumlah yang mengejutkan. Inilah salah satu trik yang seringkali tidak disadari oleh pengguna. Microtransaction yang kelihatannya kecil, tetapi jika diakumulasikan, bisa menjadi jumlah yang signifikan. Tak hanya Budi, banyak pengguna lain yang merasakan hal serupa. Mereka tertarik dengan janji-janji semu yang diiklankan, tanpa menyadari bahwa keuntungannya jauh dari yang dibayangkan. Mereka terhisap dalam siklus bermain tanpa henti, pengorbanan waktu yang tidak berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan.
Lalu, bagaimana langkah pencegahannya dan solusi untuk yang terlanjur terjebak? Well, di balik layar, banyak aplikasi yang memanfaatkan data pengguna tanpa sepengetahuan mereka, mengumpulkan informasi pribadi, dan menjualnya untuk keuntungan lebih. Semakin banyak pengguna yang tergiur, semakin besar pula keuntungan para pengembang. Ini adalah permainan yang nyata, namun bukan permainan yang menguntungkan bagi para budi-budi lainnya di luar sana. Bagaimana bisa kita terjebak? Kebodohan. Mungkin lebih tepat jika disebut kelengahan atau ketidaktahuan. Rasa ingin mendapatkan uang dengan cepat dan mudah kerap kali menang melawan logika dan pikiran kritis. Mungkin kita semua pernah menjadi budi dalam satu waktu. Namun, semua tidak selamanya kelam. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau berusaha. Salah satu pencegahan paling dasar adalah dengan meningkatkan literasi digital. Banyak informasi dan tips bagaimana mengenali aplikasi atau game yang betul-betul berniat baik. Selalu curiga jika ada sesuatu yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jika sudah terlanjur terjebak, hal pertama yang bisa dilakukan adalah menghentikan penggunaan aplikasi tersebut. Lakukan penelitian kecil dengan mencari testimoni atau ulasan dari pengguna lain. Seringkali kita bisa menemukan kisah serupa dari mereka yang juga pernah terjebak dan bangkit kembali. Tidak malu untuk mengakui bahwa kita pernah menjadi mangsa. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Budi pada akhirnya belajar dari pengalaman ini. Dia memutuskan untuk berbagi ceritanya kepada orang-orang di sekitarnya, berharap tidak ada lagi yang jatuh pada lubang yang sama. Setidaknya, meskipun dia tidak mendapatkan uang dari aplikasi-aplikasi tersebut, dia mendapatkan pelajaran berharga yang bisa ia bagi. Kok bisa ya aplikasi and game penghasil uang? Begitu menarik di mata orang yang buta teknologi? Aplikasi dan game penghasil uang seringkali menawarkan janji manis tentang kemudahan mendapatkan uang. Mereka menampilkan iklan yang menarik dengan gambar-gambar uang yang bertumpuk-tumpuk dan testimoni dari orang-orang yang katanya telah berhasil mendapatkan penghasilan besar. Banyak orang tergoda untuk mencoba aplikasi-aplikasi ini, terutama jika mereka sedang membutuhkan uang tambahan atau ingin memiliki penghasilan pasif. Sebelum TikTok Cash ini, sebetulnya telah ada aplikasi sejenis dengan skema bisnis yang mirip. Apa saja mereka kami bahas untuk Anda pada pagi hari ini. Fenomena nonton video dapat uang. Lalu, apa solusi untuk yang sudah terlanjur terjebak? Jika kamu sudah terlanjur terjebak dalam perangkap aplikasi atau game penghasil uang, berikut beberapa solusinya. 1. Hentikan penggunaan. Hentikan penggunaan aplikasi atau game penghasil uang segera. Jangan terus membuang waktu dan uang pada aplikasi yang tidak menguntungkan. 2. Cari bantuan. Jika kamu merasa kesulitan untuk berhenti menggunakan aplikasi atau game penghasil uang, cari bantuan dari teman atau keluarga. Mereka dapat membantu kamu untuk membuat keputusan yang lebih baik. 3. Cari alternatif. Cari alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan. Contohnya, kamu dapat mencari pekerjaan sampingan atau memulai bisnis online yang lebih menguntungkan. Kesimpulan aplikasi dan game penghasil uang seringkali memanfaatkan kebodohan penggunanya dengan janji manis dan trik psikologis. Untuk mencegah diri terjebak dalam perangkap aplikasi dan game penghasil uang, lakukan riset, baca syarat dan ketentuan, dan jangan tergoda oleh janji manis. Jika kamu sudah terlanjur terjebak, hentikan penggunaan, cari bantuan, dan cari alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan. Ingat bahwa tidak ada cara mudah untuk mendapatkan uang, dan aplikasi atau game penghasil uang seringkali memiliki syarat-syarat yang tidak menguntungkan. Hidup adalah tentang belajar. Bagi mereka yang mau membuka mata dan hati, ada selalu pelajaran berharga di balik setiap cerita pahit. Alih-alih menyalahkan diri sendiri, mungkin kita semua harus lebih membuka diri untuk belajar dan saling mengingatkan. Jangan biarkan mereka yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelengahan kita. Saat kita lebih waspada dan saling melindungi, kita bisa mengatasi segala jebakan yang ada. Sebuah langkah kecil, tetapi bisa berarti besar jika dilakukan bersama-sama. Pada akhirnya, tak ada sesuatu di dunia ini yang bisa didapatkan secara instan. Semua butuh waktu dan proses yang signifikan dan konsisten. Gimana? Apakah kamu pernah terjebak dalam kasus serupa?
atau kamu punya pandangan pribadi mengenai pembahasan kita kali ini, silahkan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like dan share juga video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Kamu juga bisa mendukung kami di Saweria dengan cara scan kode berikut ini untuk menjadi bagian dari kami dan agar kami lebih semangat lagi upload video. Terima kasih buat penonton kami yang telah memberikan ide untuk konten kali ini di community post. Dan buat kamu semua, jika kamu punya kritik, saran, atau ide pembahasan menarik lainnya, boleh kunjungi community post kami di link deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video Deep Mindsight selanjutnya. Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.